Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1178. Seperti yang telah diduga oleh Dugu, Luo Xiu memang tengah menggunakan tantangan Istana Dewa Suci untuk memaksa dirinya mencapai batas kemampuannya selangkah demi selangkah, karena setiap orang, bahkan yang sudah menjadi Dewa Iblis pun, pasti memiliki titik batas. Begitu pula Luo Xiu yang baru saja menembus ke tingkat awal Raja Dewa tingkat 9 juga memiliki batas itu. Batas dalam kultivasi biasanya terbagi menjadi 3, yakni batas fisik, batas jiwa, dan batas hati terhadap Dao, dan saat ini Luo Xiu tengah menantang batas tubuhnya sendiri, karena saat tubuh mencapai batas maksimal, biasanya hanya ada 2 kemungkinan, kehilangan kesadaran atau bahkan mati karena kehabisan tenaga, atau justru sebaliknya, meledakkan potensi tersembunyi dan naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan hasil yang diinginkan Luo Xiu jelas yang kedua, karena menurutnya ini adalah cara tercepat dan terbaik untuk memperkuat dirinya saat ini. Adik kecil, kau sudah gila. Dugu berseru cemas saat Luo Xiu hanya mengedipkan mata untuk menanggapi kekhawatirannya, karena dia tahu, begitu Luo Xiu menatap balik ke matanya, ia bisa merasakan tekad yang luar biasa dan tak tergoyahkan dari adiknya, membuatnya gentar dalam hati, dan ketika ia masih bimbang apakah harus menghentikan Luo Xiu atau tidak, sang adik sudah kembali masuk ke dalam Istana Dewa Suci, namun kali ini baru lantai kedua saja Luo Xiu sudah terlempar keluar dalam keadaan tak sadarkan diri. Tubuhnya luka parah dan tampak nyaris mati. Dugu langsung merasa tidak enak dan hendak maju memeriksa, tetapi tiba-tiba sebuah suara familiar terdengar di telinganya, "Jangan sentuh dia." Itu adalah suara sang guru, penguasa doa sejati Wuji, yang jelas-jelas telah mengawasi semua ini sejak awal, terutama sejak Dugu membawa Luo Xiu ke tempat ini, dan Dugu pun sempat tertegun mendengarnya. Namun saat penguasa doa sejati Wuji melanjutkan dengan tenang, "Tak perlu khawatir, adikmu ini bukan orang biasa, dia takkan mempertaruhkan nyawanya sembarangan." Dugu pun mempercayainya sepenuhnya dan akhirnya berdiri diam di samping, hanya memandangi Luo Xiu yang terbaring tak sadarkan diri. Sementara itu, Luo Xiu sendiri yang sudah kehabisan tenaga dan luka dalam hebat, justru masuk ke dalam kondisi aneh yang luar biasa, dan dalam keadaan ekstrim inilah, setelah pertempuran demi pertempuran yang menguras tenaga di Istana Dewa Suci, tubuhnya telah mencapai titik jenuh mutlak dan sebuah kekuatan baru mulai muncul dari dalam tubuhnya. Itulah kekuatan potensi tubuhnya sendiri. Saat manusia berada dalam kondisi yang sangat terdesak, kadang tubuhnya akan meledakkan kekuatan yang luar biasa, dan inilah potensi sejati, dan jelas kali ini Luo Xiu berhasil, karena dengan cara yang nyaris mempertaruhkan nyawa, ia berhasil memeras dan mengaktifkan potensi tersembunyi dalam tubuhnya di tingkat Raja Dewa 9 ini, meski tentu saja potensi itu tidak bisa langsung muncul seluruhnya, dan seiring waktu serta pertumbuhan kekuatannya nanti, bagian-bagian lain dari potensi itu akan terus muncul dan memperkuat dirinya. Ketika Luo Xiu membuka mata kembali, bukan rasa lelah yang ia rasakan, tetapi justru gelombang kekuatan besar yang mengalir dalam seluruh tubuhnya, dan meski tingkat kultivasinya tetap pada awal Raja Dewa 9, kekuatannya kini telah berubah drastis secara menyeluruh. "Adik kecil, kau..." Dugu bisa merasakan perubahan itu dengan jelas, membuatnya tak tahu harus berkata apa, karena meskipun dirinya sudah dianggap sebagai jenius pedang yang langka sepanjang sejarah, tetap saja tidak sebanding jika dibandingkan dengan Luo Xiu ini, jadi tidak heran jika guru begitu memperhatikannya. "Terima kasih sudah menjagaku, kakak," kata Luo Xiu sambil tersenyum hangat, bisa merasakan kepedulian tulus dari kakaknya ini, dan perasaan persaudaraan itu menghangatkan hatinya. Dugu hanya bisa tertawa kecil mendengarnya, karena tempat ini memang hanya boleh dimasuki murid langsung penguasa doa sejati Wuji, dan tidak akan ada orang luar yang mengganggu, bahkan tanpa dirinya pun sebenarnya Luo Xiu akan baik-baik saja, tetapi sikap adik bungsunya ini memang... Dugu menggelengkan kepala sambil berkata, "Adik kecil, kau berhasil melampaui batasmu, itu bagus, tapi metode ini terlalu berbahaya, jangan gunakan sembarangan di masa depan." Luo Xiu pun mengangguk dan tersenyum, "Tenang saja, kakak, aku tahu batasnya, cara ini cuma bisa dipakai sekali setiap kali aku menembus ke tingkat besar berikutnya, kalau dipaksa terus-menerus, itu baru benar-benar mencari mati." Adik kecil masih mau terus menantang. "Seberapa besar keyakinanmu bisa menembus lantai ke-19? Tanya Dugu sambil menyipitkan mata, karena meski tanpa bertanya pun ia sudah tahu bahwa setelah kekuatan Luo Xiu meningkat, tentu ia akan mencoba menantang kembali, dan saat mendengar Luo Xiu menjawab dengan santai, "Tak bisa bilang pasti, tapi 7 atau 80% kemungkinan berhasil selalu ada." Dugu langsung melongo,
nyaris bisa memasukkan tinju ke dalam mulutnya saking terkejutnya, karena bukan 70%, bahkan 60% saja sudah sangat luar biasa, dan jika Luo Xiu bisa benar-benar menembus lantai ke-19, maka itu berarti pencapaiannya akan sebanding dengan sang guru, penguasa doa sejati Wuji, yang pernah menembus hingga lantai ke-20. Sebelumnya Luo Xiu sendiri juga pernah mencapai lantai ke-19, hanya setingkat di bawah sang guru, dan itu saja sudah merupakan pencapaian luar biasa yang patut dibanggakan. Tapi kali ini, secepat itu dia sudah mau menyamai penguasa doa sejati. Namun Luo Xiu tidak menjelaskan panjang lebar, karena tak ada orang lain yang lebih tahu dibanding dirinya sendiri seberapa kuat dirinya sekarang. Bahkan jika ada seorang penguasa dao sejati yang menurunkan tingkat kekuatannya agar setara dengannya, Luo Xiu yakin ia masih bisa mengalahkan mereka, kecuali mungkin pencipta jurus 9 perubahan, sang guru penguasa doa sejati Wuji sendiri yang bisa menyamai kekuatannya di tingkat yang sama. Tapi Luo Xiu juga percaya bahwa kini setelah melewati banyak pertempuran di Istana Dewa Suci, ia telah mendapatkan pemahaman baru atas teknik Dewa Tubuh Abadi, dan menggabungkannya ke dalam jurus 9 perubahan yang ia sesuaikan sendiri dalam jalur pelatihan fisiknya. Tubuhnya bukan semata-mata hasil meniru jurus itu, tapi telah ia modifikasi menjadi sesuatu yang benar-benar miliknya. Ketika ia masuk kembali ke Istana Dewa Suci, Luo Xiu langsung merasakan kekuatan yang jauh lebih matang dan meledak-ledak dalam dirinya, dan dengan kekuatan itu ia melaju tanpa hambatan hingga lantai ke-19. Tempat di mana cahaya keabadian berkumpul membentuk sosok pemuda berambut putih dengan kekuatan yang sama Raja Dewa tingkat 9 awal tetapi dengan aura yang menggetarkan dan hampir menyamai Dewa Kaisar 7 roda. Ini membuat Luo Xiu menjadi serius, karena terakhir kali ia sampai di lantai ini, ia langsung dikalahkan hanya dalam satu pukulan dan dikeluarkan dari istana, dan meskipun kali ini kekuatannya sudah meningkat drastis, ia tetap tak berani menganggap remeh lawan di hadapannya, lawan yang hanya pernah dilewati oleh penguasa doa sejati sendiri. Sementara itu, di tempat lain, Qin Zhan juga tahu soal Luo Xiu dari guru mereka, dan cukup terkejut mendengar bahwa adiknya itu akan menantang lantai ke-19, karena meskipun ia sendiri adalah roh abadi sejak lahir, ia hanya mampu mencapai lantai 18 di masa lalu, dan sejak lama tak pernah mencobanya lagi karena jalan kultivasinya memang berbeda, lebih fokus pada penguatan jiwa, sedangkan penguasa doa sejati Wuji sendiri sudah sangat lama tak masuk ke sana, sebab ia kini hanya tinggal selangkah lagi menuju keabadian, dan menurut penguasa doa sejati Wuji, jika hanya dilihat dari tingkat Raja Dewa 9, bagi Luo Xiu menembus lantai ke-19 bukanlah hal yang sulit. Yang akan benar-benar membuktikan luar biasanya Luo Xiu adalah jika ia masih bisa menembus lantai itu bahkan setelah mencapai tingkat penguasa Dao di masa depan. Waktu pun berlalu, dan ketika sebuah cahaya abadi terlempar keluar dari istana, Dugu langsung waspada dan mengenali bahwa itu adalah Luo Xiu, yang terjatuh dengan wajah penuh debu. "Adik kecil, kau tidak apa-apa?" tanyanya khawatir. Namun lebih ingin tahu, apakah Luo Xiu gagal di lantai ke-19 atau berhasil mencapai lantai 20. Luo Xiu berdiri dengan susah payah, tapi tak langsung menjawab, melainkan menatap kosong ke dadanya yang kini tampak terdapat bekas pukulan dalam yang cukup membuatnya terguncang, karena jika ia tidak segera dipindahkan keluar dari istana tadi, pukulan itu pasti akan menembus tubuhnya dan menghancurkannya. Istana Dewa Suci memang tempat latihan dan tak mengandung niat membunuh. Jadi ia selamat, tetapi keterkejutannya bukan karena kekalahan, sebab ia bukan tipe orang yang takut gagal, melainkan karena jurus-jurus pamungkasnya segel kekacauan, segel hukum, dan teknik kehampaan dari segala hukum semuanya dipatahkan hanya dengan satu pukulan oleh musuh yang memiliki tingkat kekuatan sama dengannya. Jika itu dilakukan oleh seorang Dewa Kaisar 9, Luo Xiu takkan terkejut, tapi yang melakukannya adalah seseorang yang setingkat dengannya. Apakah benar-benar ada orang sekuat itu di dunia ini? Meskipun ia belum mengeluarkan jurus terkuatnya, teknik kesatuan yang sempurna, Luo Xiu tahu bahwa bahkan jurus itu pun kemungkinan besar takkan sanggup menahan satu pukulan dari lawan itu. Bersambung.